Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah, mohon pencerahannya dari Buya. Bagaimana cara menasehati istri saya agar selalu berhijab? Istri selalu menjawab, apakah hijab itu wajib? Loh, istri ustadz saja yang paham agama suka tidak pakai hijab saat di luar rumah, saat undangan. Keluar jauh baru pakai hijab. Jadi ya istri ikut-ikutan seperti itu. Bagaimana menurut Buya cara memberikan penjelasan pada istri hamba? Hatur nuhun Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan orang yang salah itu, yang pertama dan utama harus kita faham bahwasanya dia adalah manusia yang punya pikiran, punya hati. Kalau kita hanya menasihati atas dasar akalnya saja, enggak cool, karena bisa saja akalnya paham tapi hatinya enggak senang, enggak bisa nerima. Maka ini harus kita perhatikan, jangan sampai hanya nasihati saja. Apalagi itu adalah istri pasangan yang serumah, yang hidup dengan kita. Jadi enggak gampang, bahkan kadang lebih berat. Menasihati pasangan itu adalah jauh lebih berat daripada nasihati orang yang ada di luar. Cuman kami ingatkan sebaik-baik pasangan adalah yang paling mudah dinasihati. Tidak usah senyum Anda. Anda jangan menjadi orang yang dinasihati susah, penyakit itu Anda itu. Jadi kita nasihati orang pasangan Anda. Jadi kalau pasangan Anda menasihati Anda, harus memperhatikan tentang diri Anda. Anda adalah orang yang punya akal dan juga punya hati. Baik. Kemudian yang kedua adalah urusan dengan gini, menilai orang lain. Yang dalam kita menilai orang lain adalah jangan sekali-kali Anda jangan ada kaidah dalam hati Anda, biarpun tidak Anda ucapkan, menjadikan bahwasanya istri kiai, anak kiai itu harus maksum terbebas dari dosa atau tidak bisa melakukan kesalahan. Ini bahaya. Kadang-kadang ada kebencian di hati kita kalau sudah salah, tuh kan. Termasuk biasanya ini ada hubungannya dengan misalnya dzurriyyah baginda Nabi. Kalau sudah ada dzurriyyah Nabi salah misalnya, langsung tuh kan, berarti ada benci. Anaknya kiai tuh kan, karena sebenarnya kita sudah lama benci dengan anaknya, dengan kiai. Atau Islam tuh kan. Atau anak santri tuh kan. Nah ini adalah sebuah kesalahan dalam kita menilai. Santri belajar baik, tapi dia tidak maksum. Tidak terbebas dari dosa, bisa salah. Kemudian istri kiai manusia biasa. Tidak maksum. Bisa saja melakukan salah. Anak kiai pun juga demikian. Maka ini perlu kita husnudon. Jika Anda menemukan anaknya kiai misalnya, kok dia belum mengenakan hijab? Hijab jelas. Hijab maknanya apa? Bentar. Hijab di situ adalah istilah. Hijab, jilbab itu masalah. Kita jangan suka meributkan masalah istilah. Ada orang pakai hijab, bukan hijab ini jilbab. Sudah, jangan meributkan masalah istilah. Yang dimaksud hijab di sini adalah juga jilbab menurut sebagian yang lain, atau kerudung untuk yang lainnya, atau terserah. Atau dulu adalah minang. Nah, orang Jawa itu kalau ingin pakai kerudung waktu sekolah namanya minangan. Itu diambil dari tradisi orang Minang yang sangat berpegang kepada agama, Minangkabau. Jadi minangan. Saya masih ingat di kampung kami kalau dulu tuh ke sekolah kan pakai jilbab itu kan jarang sekali. Jadi kalau hari Jumat semuanya pakai minang. Minang adalah Minang. Gayanya orang Minang, menutup aurat. Berbangga jadi orang yang hidup dalam tradisi yang menggunakan nutup aurat. Tradisi orang Minang, Minangkabau. Baik. Kemudian jadi ada orang yang Anda kalau Anda melihat anaknya kiai tiba-tiba belum mengenakan kerudung dan sebagainya. Kerudung adalah wajib, sudah jelas. Tidak usah menutup, maksudnya namanya hijab itu menutup aurat sekujur tubuh Anda. Pembahasannya sekujur tubuh Anda, wahai wanita yang solehah, di depan orang yang bukan mahram Anda, ajnabi, pembantu dan seterusnya, orang luar, kecuali
wajah dan telapak tangan. Menurut sebagian kecil para ulama. Sebagian ulama mengatakan sekujur tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan. Tapi selagi masih ada peluang, Anda pun yang ingin membuka wajahnya, ada yang diikuti para ulama. Yang ingin membuka wajahnya dan telapak tangannya adalah, ada pendapat ulama juga yang mengatakan bahwasanya aurat wanita adalah di depan kaum ajnabi, orang lain adalah sekujur tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sekujur tubuhnya. Maka di sini harus Anda punya pemahaman bahwa yang pakai cadar pun adalah dia benar. Yang jadi masalah sekarang itu yang dia cadar, yang benar malah direndahkan. Sok dan sebagainya. Pakai baju panjang dibikin sok dan sebagainya. Kalau kita menilai orang dengan benci itu repot. Saya tidak paksa anak-anak santri pakai cadar. Cuman kalau dia pakai cadar jempol lebih bagus tentunya. Jamaah Anda tidak harus pakai cadar. Tapi kalau Anda rindu atau Anda berkenan dengan diri Anda pakai cadar, hal yang bagus. Yang repot ini budaya merendahkan. Merendahkan orang pakai cadar. Duh, orang sudah memangkas kerinduannya untuk ditonton orang, kok malah direndahkan. Orang pakai cadar paling tidak bisa memastikan, saya tidak pengen wajahku dilihat oleh orang. Bibirku tidak pengen dilihat, hidungku tidak. Pakai cadar. Nah, maka di sisi lain pun juga, yang pakai cadar jangan merendahkan. Yang belum pakai cadar asalkan sudah menutup aurat, tampak wajahnya. Cuman kadang kesombongan orang pakai cadar juga. Hanya karena pemahamannya tadi yang sempit tadi itu. Wah, ini neraka semuanya itu. Apalagi nanti langsung ke arah kiai apaan itu. Nah, ini sudah berlebihan yang demikian itu. Maka yang harus kita pahami bahwa selain itu, misalnya mohon maaf jika ada yang membuka kepalanya. Kalau tadi mengatakan bahasanya anaknya kiai pakai kerudung atau istri kiai pakai kerudung, kalau lagi kondangan pergi jauh, kalau di rumah buka, makanya istri saya ikut-ikutan. Ini juga pendidikan bagi siapapun ya, untuk bersuri toladan itu harus jelas dong. Tapi ingat, kalau ada seorang anak kiai atau istri kiai yang begitu, itu jangan serta-merta Anda salahkan kiainya. Bisa jadi sang kiai itu sudah menasihati siang dan malam, cuman belum tembus karena faktor kedekatan. Bisa jadi dia dinasehati atau target. Ada anaknya susah banget. Akhirnya ngomong, biar bah nanti saya pakai kerudung kalau sudah nikah. Belum nikah misalnya. Biarpun salah pakai kerudung aja nunggu nikah kan. Artinya apa? Juga jangan Anda langsung merendahkan sang ustadz yang ternyata istrinya belum pakai kerudung atau belum pakai jilbab. Anda tidak boleh juga merendahkan sang ustadz. Bisa jadi ustadz itu juga sudah nasihati. Sudah nasihati. Cuman belum cool. Kita harus menata hati semuanya, karena kita itu gampang. Ada kebencian dengan orang yang pakai baju panjang. Dia pikir, wah kayak syar'i banget. Wah syar'i banget. Loh, kenapa sih kok harus pakai ngomong syar'i banget? Sudah syar'i kan? Anda pakai baju yang, mohon maaf, yang menutupi lekuk-lekuk tubuh Anda, wahai wanita. Dengan kerudung yang panjang. Apakah sampai pinggul atau lebih bawah lagi? Ya nggak perlu direndahkan. Itu termasuk bagian baju syar'i kok. Nah, tidak perlu merendahkan kita. Gaya merendahkan ini sudah menjadi satu budaya yang jelek. Kalau Anda cukup, yang penting kerudung Anda menutupi bagian dada Anda, itu juga bagiannya, itu sah kok. Nah, jadi kita itu sering gampang merendahkan orang lain, emosi dengan melihat dengan kebencian. Itu bahaya sekali. Saya ini panjang karena masalahnya kompleks banget sini. Nah, kemudian ya, Anda tidak boleh merendahkan kiainya kalau ternyata istrinya masih buka kerudung dan sebagainya. Kalau masalah hukum kewajiban menutup kepala, rambut itu sudah sepakati 4 madhab. Kalau Anda belajar fikih dimanapun sudah jelas. Pembicaraan tentang aurat. Dan fikih paling ringan pun ada aurat di dalam sholat, aurat di luar sholat. Bagaimana ulama mengatakan aurat di luar sholat? Sudah sangat jelas. Bicara tentang hadis, Qur'annya sudah sangat jelas. Tinggal kita menerapkan saja tanpa memperdebatkan lagi. Tidak perlu memperdebatkan lagi masalah ini. Baik. Kemudian, nah, hal lain yang harus Anda perhatikan bahasanya, kalau Anda ingin, makanya berguru Imam Ibnu Hajar, Imam yang punya Ta'lim Ta'lim. Di dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu, kalau kamu ingin belajar, itu hendaknya kamu memilih sekiranya kita bakal bisa bersuri toladan. Kagum. Ya. Kekaguman. Jadi kalau kita berguru,
Kenapa Nabi dijadikan suri toladan mutlak dari apapun. Tapi ke bawahnya adalah tentunya nggak ada seperti Nabi, hanya ada Nabi. Cuman ada orang yang sangat dekat kepada baginda Nabi. Mulai dari tutur katanya, perilakunya, menjaganya ada. Maka disitulah kita perlu. Maka di saat kita mengidolakan atau kita menyambungkan anak kita, istri kita kepada orang yang dia sebetulnya sangat islami. Cuman ada sisi lain. Misalnya dia sebetulnya mungkin seorang yang pemikir agama atau mungkin seorang tokoh. Tapi di sisi lain adalah urusan masalah menutup aurat kurang perhatian. Kalau kita dekatkan anak-anak kita dengan orang semacam ini, tentu nanti pada akhirnya bisa saja ngambil sisi negatifnya ini. Padahal orang cerdas gak begitu, ambil kebaikannya saja tanpa ngambil negatifnya. Cuman hawa nafsu kita itu suka ngambil negatifnya. Ini masalah panjang. Kita tidak pengen ada yang terlukai sebetulnya. Harapan kami adalah yang mendengar suara ini. Jadi adik-adikku yang tercinta yang tidak pakai kerudung, pakai jilbab, hari ini akan pakai jilbab setelah ini. Yang di rumahnya suami yang punya istri, insya Allah setelah ini. Karena itu keindahan, itu adalah syariat Nabi SAW. Makanya bagi yang sudah pakai jilbab, pakai kerudung, merendahkan yang tidak pakai kerudung pun salah. Anda yang sudah pakai jilbab, Anda yang sudah pakai hijab, Anda yang sudah pakai kerudung rapi, lalu merendahkan saudari-saudari yang belum pakai kerudung, nggak boleh. Merendahkan, itu kesombongan dalam diri Anda. Yang ada, yang boleh apa? Anda penuh kasih, mendoakan mereka. Merendahkan bukan akhlak mulia. Lihat, yang pakai jilbab pun, yang pakai cadar pun, kalau merendahkan jadi jelek. Apalagi yang tidak pakai cadar, tidak pakai kerudung, tidak pakai hijab. Merendahkan yang berhijab. Loh bagaimana orang ini? Sudah begitu akan mengatakan, yang penting kan hatinya. Apakah tidak sadar ngomong begitu telah merendahkan orang lain? Yang penting kan hatinya. Jadi yang pakai kerudung ini hatinya jelek semuanya, makanya harus pakai kerudung. Ini kan bahaya sebetulnya. Tanpa disadari. Sebetulnya pokoknya kalau orang ngomong dengan gaya kesombongan pasti kepleset dia. Dia nggak mau pakai kerudung, tapi bahasanya Pak, nggak penting kerudung, yang penting hati. Waduh. Jadi Siti Fatimah tuh hatinya jelek, makanya harus pakai rapat sekali auratnya. Ini kan bahaya. Cukuplah kalau Anda belum pakai kerudung, kalau orang pakai kerudung hargai biasa. Kalau Anda belum pakai kerudung, minta Allah jadikan aku bisa berkerudung dengan mudah. Kalau ternyata dia salah pemikiran, tidak meyakini kerudung wajib, jangan merendahkan, Kong. Kita tidak boleh merendahkan. Kalau ternyata Anda ketemu orang bule di Eropa sana, dia pakai baju begitu, memang agamanya begitu, Anda tidak boleh merendahkan. Ya cimaki Allah, nggak boleh. Merendahkan orang pakai celana pendek pun nggak boleh kita. Bagaimana? Ini merendahkan orang yang pakai kerudung. Wahai saudari-saudariku yang Anda belum pakai kerudung, bagaimana Anda akan merendahkan orang yang pakai kerudung dengan bahasa congkak? Yang penting hati. Yang penting hati. Hatimu memang baik berarti ya Masya Allah. Hatimu istimewa. Orang mengatakan hatinya baik pun bermasalah. Yang ada adalah ketawaduan. Bahkan mungkin yang pakai kerudung, pakai cadar pun berkata, aku pakai cadar di dalam jasadku. Tapi hatiku belum bercadar. Dia menyadari nggak boleh nunjuk orang lain. Dirinya. Aku memang sudah pakai cadar, tapi hatiku kok masih kotor begitu. Jangan mengatakan, cadar tok di badannya, hatinya nggak benar. Hebat banget tahu hatinya orang. Jadi permasalahan kita, permasalahan kebencian, kedengkian menjadikan musibah. Baik. Kemudian bagaimana nasihat Anda kepada istri Anda? Nasihat yang lembut, yang indah. Baru kita masuk bab nasihat. Nggak bisa Anda menasihati di saat dia salah. Nasihati di saat Anda mesra, di saat Anda indah. Bukan nasihati di saat istri Anda sudah mau kondangan, bajunya seronok, lalu Anda nasihati, wah dilempar piring nanti. Akan tapi menasihati waktu mesra, waktu indah, yang baik, yang lembut. Sebab yang nerima adalah bukan akalnya, tapi hatinya. Hatinya yang bisa, maka ambil hatinya dulu dengan kelembutan, keindahan. Bahasa yang lembut, tutur kata yang baik dan sebagainya. Enggak boleh, pakai tanda, enggak benar tuh. Ini enggak boleh marah-marah. Kami himbau kepada para suami, kalau ngiring istrinya yang indah, yang lembut, dengan penuh kasih. Ngobrolnya bukan waktu dia mau melanggar. Bukan waktu dia melanggar. Nanti tidak selesai diingatkan. Masya Allah. Dengan keindahan akan mudah kita sampai kepada tujuan ya. Tapi juga jangan dibiarkan begitu saja. Dan kepada para wanita semuanya. Khususnya Anda. Yang sudah pakai jilbab. Pakai kerudung. Apalagi pakai cadar. Minta pada Allah ada istiqomah. Dan ingat. Jangan Anda merendahkan mereka yang belum pakai cadar. Atau mereka yang belum pakai kerudung. Ingat.
Jangan rendahkan. Kalau Anda merendahkan, yang kotor hati Anda, bukan jasad Anda. Aurat hati Anda yang tersingkap, Anda kotor hati. Bagi yang adik-adikku semuanya, bagi Anda yang belum bisa pakai kerudung, dengar nasihat mulia ini, ketahuilah, harapan kami adalah di esok hari engkau akan menjadi wanita yang sangat mulia, rindu menutup aurat, sehingga aurat Anda boleh dibuka hanya untuk suami Anda, orang yang Anda cintai, bukan Anda obral ke sana kemari, dan Anda akan jadi anak mulia. Tolong jangan rendahkan yang pakai jilbab, jangan rendahkan yang pakai cadar, wahai adik-adikku yang hari ini belum menggunakan kerudung. Kemudian bagi semuanya, mengenakan jilbab semacam ini adalah ibadah. Jauh lebih gede pahalanya daripada sholat duha yang Anda dirikan. Jauh lebih gede pahalanya daripada sholat tahajud yang Anda lakukan, wahai para ibu-ibu yang soleha. Karena apa? Menutup aurat hukumnya wajib. Sholat duha adalah sunnah. Maka kenakan ini di saat Anda bertemu dengan kaum pria. Jangan hanya di saat ketemu di majlis. Sampai di rumah lalu dibuka. Nggak begitu. Anda ini solehah benar dalam kedugaan kami. Gunakan di rumah. Dan niati itu adalah ibadah. Anda menjaga aurat Anda ibadah. Ada nilai di hadapan Allah seperti melaksanakan ibadah solat lebih dari itu bahkan. Seperti itu insya Allah. Semoga semuanya jadi terjaga, aurat terjaga. Kemudian juga kalau Anda, wahai adikku yang solehah, engkau membuka auratmu. Pertama, kesalahan pada dirimu dan semoga Allah ampuni. Yang kedua, engkau mengundang dosa orang yang melihatmu. Jika satu orang yang melihat dosa satu, kamu pun dapat. Jika yang melihat 10 orang, maka 10 orang juga dosa, kamu dapat. Maka wahai adikku yang masih anak-anakku yang belum menutup aurat, mintalah kepada Allah, ya Allah bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menutup aurat kami. Dan ingat semuanya dengan keindahan. Jangan ada yang mencaci, jangan ada yang mengolok. Semuanya dengan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.